Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Yang Mulia Bapak Wakil Ketua, Yang Mulia Ibu Bapak Hakim Konstitusi, kok Prof ini tersenyum terus melihat saya. Kemudian para Hakim Purna Tugas, hadir Prof Maria dan Bapak Wahidudin Adam secara langsung, dan melalui daring mungkin ada Prof Arif, Yang Mulia Prof Palguna, juga selaku Ketua MKMK juga. Dan mungkin ada juga Hakim Purna Tugas yang melalui daring yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati ada Prof Yuliandri, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada Pak Prits juga, Mas sudah pergi ya. Kemudian undangan yang tidak saya sebut satu persatu. Kemudian Bapak Sekjen yang saya hormati, Bapak Panitera yang saya hormati, kemudian Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, Panitera Muda, dan para pejabat yang lain baik struktural maupun fungsional yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian dari penerbit Raja Grapindo yang juga saya hormati dan selalu konsisten berdekatan terus dengan Mahkamah Konstitusi karena memberi support terus dalam penulisan buku-buku baik secara personal untuk para hakim maupun kelembagaan. Puji syukur kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang atau sore hari ini kita bisa berada di ruang ini dalam keadaan baik, termasuk alhamdulillah tadi Prof Jimli yang saya muliakan, lupa menyebut beserta Ibu yang saya banggakan juga, karena bisa hadir di tengah-tengah kita karena tadi sempat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Tapi tadi sudah menjelaskan bahwa yang ada kontrak itu saya dengan Anda tidak bisa intervensi katanya. Saya paling tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan saya katanya. Tapi selalu kita doakan bersama-sama Bapak sekalian untuk beliau mudah-mudahan selalu sehat. Kemudian selalu bisa membersamai kita karena MK ini dalam keadaan apapun, di setiap kesempatan dan waktu dan dalam keadaan apapun itu tidak bisa kita ini dijauhkan oleh beliau ini. Karena baik dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun kita ini membutuhkan figur beliau yang selalu hadir di tengah kita. Sekalipun mungkin dalam konteks bukan ketika sedang menangani perkara-perkara yang menjadi kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu sekali lagi tentunya kita harapkan, kita doakan bahwa beliau selalu sehat, kemudian selalu bisa beraktivitas dalam keseharian dengan baik. Ibu Bapak sekalian yang kita hormati, bahwa sebagaimana disampaikan Prof Saldi, hari ini adalah hari ulang tahun beliau yang mulia Bapak Prof Jimli Asidiki yang ke-70. Saya meskipun sebelahan ruangan dengan Prof Saldi, saya tidak tahu bahwa ada tim yang hampir tiap hari itu berkumpul. Ada Mas Faiz, Mas Edi, dan Mbak Ana, termasuk Prof Saldi. Begitu habis RPH, habis sidang, mereka kumpul-kumpul. Ternyata kegiatan ini adalah dalam konteks mempersiapkan buku ini. Bahkan acara ini pun saya secara lengkap dan utuh diberi tahu oleh Pak Wakil dan Pak Sekjen itu baru beberapa hari yang lalu. Sehingga kemudian kita sampai membuat kebijakan ini Prof Maria. Mestinya hari ini kan WFH kita ini. Terpaksa ditukar di hari Senin. Nah, kenapa tidak Selasa sekalian, saya bilang gitu kan. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu. Tukerannya nanti minggu berikutnya, saya bilang gitu kan. Tukeran WFH-nya, jadi kan yang bisa pulang kampung bisa agak panjang gitu kan. Tapi ternyata hanya dibatasi sampai Senin, ya sudah nggak apa-apa sampai Senin.
Jadi kita minggu depan kerjanya hanya 3 hari. Bisa juga minggu berikutnya 2 hari, tapi WFH-nya nanti berikutnya lama-lama 1 hari. Diutang-utang gitu kan bisa. Yang penting kan akumulasinya nggak berkurang kan. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih selaku pimpinan di Mahkamah Konstitusi untuk Prof. Saldi dan tim, Mas Edi, Mbak Ana dan Mas Faiz yang telah berkontribusi besar untuk mempersiapkan semuanya ini. Karena memang benar setelah saya camkan di diri saya sendiri, kalau ulang tahun Prof. Jimli itu tidak ada yang lebih bernilai untuk kita berikan selain yang pertama doa, yang kedua tulisan. Karena ternyata setelah tadi tagline itu ada di perjalanan Prof. Jimli tadi, ternyata tagline-nya itu bersidang, berdiskusi, dan menulis. Nah, membaca dan menulis. Nah, mesti tambah satu lagi di era kami ini, keikhlasan. Harus ada keikhlasan itu. Karena yang bisa saya berikan kalau untuk hari ini, Prof, saya selaku penerus pimpinan di MK, hanya keikhlasan. Itu yang saya punya sebenarnya. Yang mungkin tidak dimiliki oleh hakim-hakim yang lain. Kalau hakim lain kan kerja keras, kemudian mendukung kepemimpinan saya. Tapi saya sendiri sebenarnya cuma punya keikhlasan tok. Iya, Prof. Bahkan tadi itu hari ini saya dapat tagline 2. Pertama dari Prof ini ketua satu, ini ketua paling kucel katanya. Di seluruh KL di yang ada ini ketua MK ini paling kucel nih, Suhartoyo ini katanya. Nah, ditambah lagi Prof ini tadi baru saja Prof Jimli ketika bertanya ke Pak Lili, itu hakim Pak Lili yang baru ya? Iya. Wah, tinggi orangnya ya. Gak seperti ketua ini, stunting katanya. Waduh, saya dibilang stunting sama Prof Jimli. Nah, artinya kalau saya benar stunting, hari ini banyak pengujian undang-undang tentang MBG, Prof. Apa saya nanti harus izin MK untuk menggunakan hak ingkar saya? Karena bagi saya MBG penting. Kalau saya benar stunting kan. Itu tadi. Ya memang benar, orang saya cuma 160 sekian, Pak Lili 189. Kalau boleh saya tambah 1 cm, tapi sambil 30 cm boleh enggak Pak Lili? Saya bilang gitu kan. Biar 190 dulu, baru kasih saya 30 cm gitu. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi terima kasih untuk kegiatan hari ini Prof Saldi dan tim tadi. Kemudian seluruh panitia, Pak Sekjen dan jajaran juga, sehingga terselenggaranya acara ini tidak terlepas dari berkat dukungan semua pihak, kesekjenan dan kepanitraan. Oleh karena itu, terakhir mungkin Prof Jimli saya ucapkan selamat, dan memang saya jadi juga masih berimajinasi juga, kenapa sampai hari ini juga kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu masih selalu kita persoalkan itu. Apakah seharusnya itu sudah selesai di berapa puluh tahun yang lalu kan? Nah oleh karena itu bagaimana selalu Prof Jimli kemudian sampai para yang mulia hakim yang masih aktif maupun yang sudah purna pun juga hari ini memberikan kontribusi tentang penulisan bagaimana kebiasaan kekuasaan kehakiman itu. Nah menurut saya itu memang saya tidak tahu selesainya sampai kapan. Karena untuk konteks Mahkamah Konstitusi sendiri, Prof Jimli dan Bapak sekalian, ini tidak hanya pada titik ketika kita menyidangkan perkara-perkara atau permohonan berkaitan dengan pengujian undang-undang, termasuk ketika menjalankan memutus perkara yang berkaitan dengan PHPU dan mungkin perkara-perkara lain yang hari ini baru ada sengketa kewenangan lembaga negara, karena pembubaran partai politik dan impeachment kan belum pernah. Nah ini apakah juga kita masih meragukan dengan independensi kita? Karena Mahkamah Konstitusi hingga hari ini apapun yang ada di kita, terlepas dengan kelebihan dan kekurangannya, itu masih selalu dipersoalkan independensinya. Padahal semua yang ada di kita, di MK ini sudah kita berikan untuk segalanya.
demi kemandirian itu. Nah, barangkali sering dipersoalkan bagaimana sih lembaga pengusul, bagaimana sih figur hakim MK dari lembaga-lembaga lain yang kemudian ada di MK itu. Bahkan ketika mereka sudah di MK sekalipun, yang sebenarnya saya tahu persis bagaimana, saya tidak membayangkan ketika Pak Asdis, Pak Lili, yang ketika akan datang di MK ada beberapa pemberitaan, tapi setelah di MK berbeda jauh, tidak seperti yang kita bayangkan, dan mungkin semua publik bayangkan juga. Mereka betul-betul sudah, kalau sudah di MK ya untuk MK, sudah tidak lagi ingat dengan lembaga yang mengusulkan itu. Itu yang kadang-kadang saya membuat merinding dan terenyuh sebenarnya. Itu, tapi kadang-kadang keraguan itu masih ada terus. Nah, oleh karena itu mungkin dalam perspektif kemerdekaan inilah mungkin yang bisa mengaktualisasikan ya kita semua. Mungkin para hakim yang mulia dan kita semua yang ada di MK, termasuk para yang mensupport baik kepaniteraan, kemudian kesekjenan, dan juga para stakeholder lainnya yang sering kesehariannya berurusan dengan Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu Prof. Jimli dan Ibu yang bisa saya berikan, kami berikan atas nama keluarga besar Mahkamah Konstitusi. Kami ucapkan selamat berulang tahun dan mudah-mudahan selalu sukses. Yang penting jaga kesehatan Prof, karena semangatnya Prof ini luar biasa. Jadi kejadian seperti ini tidak hanya ketika hari ini. Waktu hari itu di Sumatera Barat, di Padang juga begitu. Hanya lupa obat, jadwalnya belum waktunya pulang, harus pulang demi minum obat. Di Padang itu berapa tahun yang lalu saya juga masih hakim MK yang baru itu. Tapi sampai hari ini yang saya sudah berapa tahun lagi juga saya pensiun juga, semangatnya Prof Jim masih juga tidak surut. Kalau sudah urusan MK dinomor satukan, bahkan tadi sampai ribut dengan dokternya itu, belum boleh pulang sampai surat tanda tangan. Terima kasih Prof untuk semuanya, untuk MK. Tanpa Prof Jimli mungkin MK tidak seperti hari ini, tidak sebesar hari ini, dan tidak sekuat hari ini, terlepas dengan kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.